Mendapat telepon dari ibunya, Sahika, kalau Nehir pingsan. Neslihan diantar Poyras pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Poyras mendapat telepon dari Damla. Poyras berkata, ia dalam perjalanan ke rumah Neslihan karena Nehir sakit. Setiba di rumah, Neslihan melihat Nehir diam saja, tidak menjawab pertanyaan Neslihan. Neslihan bilang, ayah Denis, Poyras ada di sini untuk mengantar Nehir ke rumah sakit. Nehir mengira ayahnya mengirim hadiah, tapi ada pisau tertancap di boneka itu. Neslihan mengatakan hadiah itu dari pesta Halloween di sekolah. Itu hanya lelucon saja. Tiba-tiba ada telepon dari Aisel. Aisel berkata ia tahu kalau Neslihan marah karena ia bekerja untuk Damla. Damla meminta Aisel untuk memberitahu Neslihan. Jika Neslihan memberitahu Poyras, anak-anak akan melihat hal-hal yang lebih mengerikan lagi. Neslihan akan bicara dengan Damla kalau nanti bertemu dengannya. Neslihan ditegur Eda sewaktu akan membawa Nehir dan Batu ke rumah sakit. Eda berkata, apakah Neslihan kesini membawa masalah untuk Atila dan keluarga? Atila dirawat di rumah sakit, sedangkan Neslihan bersama pacarnya di rumah Atila. Feraye, ibu Atila menjelaskan, Atila mendapat kecelakaan ketika mengejar Murad. Atila meminjamkan rumahnya dan tidak bisa tidur setiap malam. Atila duduk di kursi sampai pagi, dan di pagi hari dia pergi mencari suami Neslihan. Eda mengusir Neslihan pergi. Sahika ngomel, dia tidak ingin tinggal di rumah Atila lagi. Neslihan berkata akan mencari penyelesaiannya. Di dalam mobil Poyras, Neslihan menelepon Atila. Neslihan tidak bisa datang menengok karena letak rumah sakit terlalu jauh. Atila mengatakan ia belum bisa menangkap Murad. Ketika Neslihan ada di rumah sakit bersama Poyras, diam-diam Murad memperhatikan keduanya. Murad ada di rumah sakit mengantar selingkuhannya yang mengalami pendarahan selagi hamil. Murad mengenal Poyras sebagai laki-laki yang bersama Damla. Poyras berkata boneka itu dikirim oleh wanita itu untuk menakuti anak-anak. Poyras bertanya siapa wanita itu. Neslihan tidak mau memberitahu Poyras karena takut ancaman Damla. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, Neslihan mendengar Damla menelepon Poyras. Damla menitip salam untuk Neslihan. Sesampainya di rumah, Neslihan berkata kepada Poyras kalau ia tidak dapat meneruskan untuk mengajar Denis. Tapi Poyras minta pengertian Neslihan. Neslihan disuruh istirahat dulu selama beberapa hari dan nanti dibicarakan lagi. Koray datang ke rumah Neslihan dan berkata ia bertemu Poyras di luar. Neslihan memberitahu Sahika kalau Poyras bersama Damla. Bagaimana Poyras bisa tahu orang seperti apa Damla itu? Neslihan ingin memberi peringatan kepada Poyras tentang Damla. Sahika dengan emosi bercerita kepada Koray kalau Neslihan menemui Poyras dan mengajar anak Poyras dan Damla mengancam Neslihan. Damla mengirim boneka dengan pisau tertancap di hati dan tenggorokan yang terbelah. Sahika menunjukkan boneka tersebut yang berlumuran darah. Nehir melihat dan langsung pingsan. Sahika marah kepada Neslihan karena Neslihan tidak mau menceraikan Murad sebagai suami dari semula. Jika saja Neslihan bercerai, semua kejadian ini tidak akan terjadi. Neslihan menyalahkan Sahika. Semua ini terjadi karena Sahika. Neslihan tidak akan menikah dengan Murad kalau Sahika menjadi ibu yang baik. Koray bilang, tinggalkan masa lalu, hidup untuk hari ini. Bagaimana bisa keluar dari situasi ini? Koray minta Neslihan pindah ke rumah Koray. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah. Neslihan kaget melihat Damla ada di hadapannya. Neslihan langsung menyerang Damla dan menamparnya. Neslihan marah karena sudah memberitahu Damla untuk menjauh dari anak-anak Neslihan. Neslihan mengancam Damla menjauh dari anak-anaknya atau Neslihan akan membunuh Damla. Koray melerai perkelahian Neslihan dan Damla. Damla berkata Neslihan harus menjauh dari Poyras dan Damla akan menjauh dari anak-anak Neslihan. Koray mengajak Neslihan dan Sahika masuk rumah karena semua orang menonton mereka. Sekali lagi Koray mengajak Neslihan pergi dari rumah ini. Daerah ini tidak cocok untuk Neslihan tinggal. Sahika cerita kalau adik Atila, Eda, mengusir mereka hari ini. Akhirnya Neslihan akan pindah, tapi tidak hari ini. Koray memberitahu Neslihan kalau Damla sangat berbahaya karena sudah mengancam anak-anak. Koray akan pergi dan bicara dengan Damla. Neslihan tidak setuju, Koray harus menjauh dari Damla. Neslihan kaget melihat Atila sedang duduk di taman. Atila berkata Koray tidak pernah datang sebelumnya. Atila ingin tahu ada apa. Neslihan bilang Sahika menelpon Koray sewaktu Nehir pingsan dan Koray datang. Koray mengatakan Neslihan akan pindah ke rumah Koray besok pagi. Koray mencium pipi Neslihan sebagai tanda say goodbye. Atila mengalami kecelakaan sewaktu mengejar Murad. Tak lama datang anak buah Atila, Kadir, memberitahu kalau Atila tidak boleh tidur selama 24 jam. Neslihan ingin memberitahu Atila sendiri, tapi Koray telah mengatakannya kalau ia akan pindah ke rumah Koray. Koray datang ke rumah Damla, memberitahu ia tidak akan membiarkan Damla menyakiti Neslihan lagi. Tapi begitu Koray melihat boneka yang tertutup darah, ia akan memberitahu Poyras semuanya tentang hadiah Damla dan mengapa Neslihan meninggalkan pekerjaannya sebagai guru Denis. Damla memohon kepada Koray agar tidak memberitahu Poyras mengenai dirinya.
Damla memohon agar Poyras jangan dijauhkan darinya. Koray bilang Damla benar-benar sakit. Koray akan segera menempatkan Damla kembali ke klinik kesehatan jiwa. Poyras harus tahu Damla sakit jiwa. Damla marah dan langsung memukulkan barang kenangan dari masa kecilnya ke kepala Koray dengan sekeras-kerasnya. Koray jatuh dan seketika meninggal dunia dengan kepala mengeluarkan banyak darah. Neslihan mengatakan ibunya ingin pindah ke rumah Koray. Neslihan suka hidup di sini. Antara Koray dan Neslihan sudah berakhir hubungan cintanya beberapa tahun yang lalu. Atila senang Neslihan tidak ingin pindah. Atila juga senang Neslihan tinggal di sini. Neslihan menyuruh Batu dan Nehir tidur karena sudah waktunya untuk tidur. Mereka tidak tahu kalau Murad sedang mengawasi mereka dari balik jendela. Murad mengetuk kaca jendela, memberi tanda kepada Nehir. Nehir berteriak ketakutan mendengar suara ketukan di kaca jendela. Ada orang berdiri di luar jendela. Neslihan membuka jendela dan berteriak, apakah ada orang? Atila muncul dan akan mengecek di luar. Murad bersembunyi dan tangannya memegang balok kayu siap untuk memukul Atila. Hampir saja Murad ketahuan oleh Atila. Tapi tiba-tiba Neslihan memanggil Atila, mengatakan kelihatannya suara kucing yang diberi makan Nehir dan Batu. Atila bilang agar Neslihan tinggal di sini lebih lama. Tetangga Neslihan adalah polisi. Itu cara lebih aman untuk tinggal. Neslihan dan Atila begadang semalaman, sedangkan Damla dan pamannya sibuk mengubur jenazah Koray di suatu tempat. Pagi harinya, Saika bertanya, mengapa Koray belum datang menjemput, padahal sudah jam 9 pagi? Neslihan menelpon Koray, tapi telepon Koray mati. Saika berkata, apakah terjadi sesuatu kepada Koray? Karena tidak ada berita dari Koray. Neslihan menelpon klinik Koray, tapi Koray belum datang ke klinik. Asistennya mengatakan satpam sudah ditanya. Koray tidak pulang ke rumah tadi malam. Neslihan menelpon Aisel menanyakan, apakah Koray datang ke rumah Damla? Aisel bilang Damla menelponnya dan memberitahu agar tidak datang ke rumah Damla. Damla berkata ia mempunyai tamu spesial. Paman Damla mengatakan kepada Damla tidak ada sidik jari Koray di rumah Damla. Furniture diganti dan rumah dicat baru. Neslihan datang ke rumah Damla, tapi Damla mengusir Neslihan. Neslihan mencari Koray. Tiba-tiba Damla terkejut mendapat SMS berisi foto-foto sewaktu penguburan jenazah Koray. Tidak lama Poyras datang mengunjungi Damla dan bertanya apa yang dilakukan Neslihan di sini. Neslihan bilang ia mencari Koray. Koray memberitahu Neslihan ia akan datang ke rumah Damla dan bicara dengan Damla. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya?